Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan UMN Al-Wasliyah mengadakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon dekan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini diikuti oleh 2 calon dan dilaksanakan dalam 3 sesi. UMN Al-Wasliyah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi calon dekan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah periode 2022-2026. Uji kelayakan ini diikuti oleh 2 calon dan dilaksanakan dalam 3 sesi. Kedua calon tersebut adalah Ibu Dr. Leni Handayani SPMSI dan Ibu Sriwahyuni SSI MSI. Fit and proper test dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 dan bersifat tertutup. Pemilihan dekan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah dipilih oleh Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah berdasarkan rekomendasi dari Senat Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Firmansyah MSI berharap, agar dengan adanya fit and proper test ini maka nantinya dapat terpilih dekan Fakultas Pertanian yang dapat melanjutkan kepemimpinan, serta membawa Fakultas Pertanian menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, terdapat 3 orang penguji, yaitu Bapak Dr. Insinyur Amran Arifin MMMBA yang menguji bidang kepemimpinan dan manajemen, Bapak Profesor Dr. Khairil Ansari MPD menguji bidang akademik dan kompetensi, serta Bapak Haji Ridwan Tanjung SHMSI menguji bidang keislaman dan kealwasliyahan. Bapak Dr. Insinyur Amran Arifin MMMBA mengatakan bahwa dekan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah harus memenuhi beberapa kriteria, seperti nilai kompetensi, integritas, loyalitas, dan kualitas. Itu sesuai dengan statuta yang berlaku di kampus ini. Di luar itu, kami juga harus memiliki dalam peningkatan kualitas itu seorang pemimpin harus memenuhi beberapa kriteria. Ya, misalnya bagaimana nilai kompetensinya, integritasnya, loyalitas, dan kualitas. Kalau itu seorang top leader di sebuah katakanlah fakultas, saya pikir ini akan memberikan daya saing dan harapan bagi alumni output dari Fakultas Pertanian yang ada di sini maupun fakultas lain juga begitu. Dan kita PB melalui Majelis Pendidikan sudah membuat aturan-aturan main, ya, SPA, Satuan Pengelolaan Pendidikan yang ada, sehingga dengan demikian kita selain memenuhi aturan yang berlaku di pemerintahan, maka ada muatan-muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan visi misi organisasi. Nah itu saya pikir. Jadi saya nyatakan lagi, kapabelnya seorang pemimpin, dia harus memiliki keilmuan yang cukup, kepangkatan yang cukup, ya, seperti saya nyatakan tadi, integritas, kualitas, loyalitas, ya. Sehingga dengan demikian mereka tidak lagi memikirkan isi tas. Bapak Haji Ridwan Tanjung SHMSI mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan fit and proper test ini, beliau dapat melihat sejauh mana pengetahuan kedua calon dekan Fakultas Pertanian mengenai kealwasliyahan. Selain itu, beliau juga berpesan agar kandungan dari surah As-Saff ayat 10 dan 11 dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Diharapkan, siapapun yang nantinya terpilih menjadi dekan di Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah dapat membawa nama baik UMN Al-Wasliyah dimanapun berada. Itu ada memperdalam tentang Wasliyah yang disampaikan kepada mereka ini adalah, paham nggak mereka tentang sejarah Wasliyah? Singkat saja, nggak seluruhnya. Misalnya kita tanyakan, siapa pendiri Wasliyah itu? Di mana didirikan? Siapa-siapa pendirinya? Itu standar. Bukan berkaitan dengan apa sih makna dari Al-Wasliyah, tujuan Wasliyah, kemudian bidang garapan Al-Wasliyah, apa-apa saja yang mereka ketahui.
Kemudian tentang lambang wasliyah, tujuan wasliyah. Kemudian lagi ya berkaitan dengan wasliyah itu punya satu tema atau ikon untuk memahami makna surah As-Saff ayat 10 dan 11. Bagaimana mereka memahami makna kemudian menerapkannya nih di lingkungan pendidikan karena mereka kan ini berhadapan dengan mahasiswa. Bagaimana mereka itu menanamkan kepada mahasiswa untuk mengorbankan jiwa dan harta, kan ini dari makna surah As-Saff 10 dan 11 itu. Dan kalau saya lihat juga ini harapan saya kepada mereka ini bagaimana mereka bisa untuk membawa nama UMN Al-Wasliyah. Saya katakan UMN Al-Wasliyah itu mereknya Al-Wasliyah. Nah ini Bapak, Ibu-ibu harus bisa menjiwai Al-Wasliyah itu. Karena kalau kita bilang UMN tanpa wasliyah, ya wasliyah sebenarnya enggak kita bicarakan. Nah itu. Memang saya lihat tadi potensi ada untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. Saya kira begitu. Bapak Profesor Dr. Khairil Ansari MPD mengatakan bahwa kedua calon merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman untuk memimpin di Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Selain itu, keduanya juga telah memenuhi kualifikasi untuk membawa Fakultas Pertanian agar semakin berkembang. Nah, kedua orang ini saya lihat memang sudah memiliki pengalaman gitu. Karena yang satu sedang wakil dekan, yang satu lagi pernah wakil dekan gitu. Nah, yang satu ketua prodi, yang sebelumnya pun pernah ketua prodi. Jadi memang ini yang sudah terbaik lah nih, ya kan? Nah, cuma dalam masalah ini tadi tentu tidaklah pula harus ada lah yang satu, kan tak mungkin ada dua dekan ini. Nah, itu nanti kami akan putuskan, tapi keduanya sudah memiliki kualifikasi untuk membawa Fakultas Pertanian kita lebih maju lagi gitu. Nah, tadi saya berharap yang pertama tentu program studinya masih satu. Jadi saya harapkan kepada calon-calon tadi ke depan minimal ada satu, kita membuat program studi dibuka, tetapi yang memiliki nilai jual ya. Kemudian yang kedua keunikan gitu, sehingga nanti para calon-calon mahasiswa itu akan datang ya kan berkuliah di prodi yang baru ini gitu. Nah, yang kedua harapan saya seorang pemimpin tadi harus dia memiliki daya inovatif dan kreatif. Jadi kalau sekarang prodi agribisnis yang ada di sini memiliki temuan produksi misalnya hidroponik ya kan, tanaman nah itu bisa dikembangkan. Nah, kalaupun memang itu bisa lebih serius ke depan, itu bisa dijual ke pasar gitu. Jadi kita mau tadi produk-produk dari mahasiswa bisa kita apakan ke UMKM. Setelah fit and proper test selesai dilaksanakan, maka para penguji bermusyawarah untuk memilih calon dekan Fakultas Pertanian. Dengan diskusi yang cukup panjang, akhirnya terpilihlah Ibu Dr. Leni Handayani SPMSI sebagai dekan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah periode 2022-2026 dengan cara musyawarah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, LP2KLK UMN Al-Wasliyah melaksanakan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata di halaman kantor Bupati Langkat. Kegiatan ini diresmikan secara langsung oleh pelaksana tugas Bupati Langkat. Lembaga Pelayanan Praktik Kerja Lapangan dan Kerjasama atau LP2KLK UMN Al-Wasliyah melaksanakan kegiatan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di halaman depan kantor Bupati Langkat pada 4 Juli 2022. Sebanyak 581 mahasiswa KKN UMN Al-Wasliyah akan ditempatkan di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Pada kesempatan kali ini, pelaksana tugas Bupati Langkat, Bapak Haji Syah Afandin SH, secara resmi melepas mahasiswa KKN UMN Al-Wasliyah yang didampingi oleh Rektor UMN Al-Wasliyah.
Dalam kata sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih karena mahasiswa UMN Al-Wasliyah akan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat Langkat. Dengan adanya mahasiswa UMN Al-Wasliyah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Langkat. Beliau akan mendukung segala program yang telah dirancang agar dapat dilaksanakan di desa yang telah ditetapkan. Saya bersyukur kepada Allah hari ini satu universitas yang memang kredibilitasnya sudah diakui dan punya mahasiswa yang saya pikir cukup punya kemampuan. Nah, ini melakukan kuliah kerja nyata di Kabupaten Langkat dengan jumlah yang tidak sedikit, ada 581 orang, akan ditempatkan di 18 kecamatan. Kita yakin insyaallah keberadaan adik-adik mahasiswa kita ini akan memberikan arti yang positif untuk masyarakat kita di Kabupaten Langkat. Harapan kita Universitas Al-Wasliyah ini semakin berkembang, semakin banyak mahasiswanya, dan semakin membawa manfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Rektor UMN Al-Wasliyah berpesan kepada mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang melaksanakan KKN ini agar dapat menjaga integritas, moralitas, dan kapabilitas sebagai mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Beliau mengingatkan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KKN agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Hari ini surprise buat UMN Wasliyah karena Pak Bupati tadi langsung melepas anak-anak kita, 581 anak-anak yang akan ber-KKN di 18 kecamatan, 58 desa di Kabupaten Langkat. Saya berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga integritas, moralitas, dan kapabilitas mereka sebagai mahasiswa UMN. Mereka harus datang membawa solusi, bukan membawa masalah. Harapan kita anak-anak mahasiswa dengan nalarnya, dengan wawasannya bisa memecahkan persoalan-persoalan kehidupan di desa, membantu kepala desa, membantu masyarakat, sehingga KKN itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat setempat dan membawa manfaat juga buat anak-anak. Itu pesan saya kepada mereka. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah terlihat sangat antusias untuk melaksanakan KKN tahun 2022 ini. Mereka telah menyiapkan banyak sekali program kerja yang akan dilaksanakan selama mengabdi di tengah masyarakat Kabupaten Langkat. Pelepasan mahasiswa KKN UMN Al-Wasliyah ini turut dihadiri oleh rektorat dan dekanat di lingkungan UMN Al-Wasliyah serta dosen pembimbing lapangan. Setelah acara pelepasan selesai, mahasiswa akan langsung diantarkan oleh dosen pembimbing lapangan ke desanya masing-masing. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.